Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this moment I'm going to explain about the basic competence and how to get an opinion to someone or from someone. Jadi kesempatan ini saya akan menerangkan tentang basic competence atau kompetensi dasar tentang bagaimana meminta informasi atau menanyakan informasi tentang pendapat seseorang atau dari seseorang. Here the slide. First, asking and giving opinion. First about asking. What do you think about? Jadi ini asking atau bertanya. Kemudian what do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang? So what should I fill the blank? Jadi di sini bisa ditambahkan dengan noun. Jadi what do you think about the handphone? The handphone. Jadi apa yang kamu pikirkan tentang handphone itu? Kemudian yang kedua, the second is what is your opinion? Jadi ini digunakan apabila sebelumnya kita mendapat atau kita punya statement. Jadi statementnya itu bisa, kalau yang di sini ini bisa ditambah, pertama adalah statementnya, kemudian baru setelah itu what is your opinion. Jadi statementnya seperti I have this handphone, it's very expensive. Kemudian yang kedua baru menanyakan pendapat dari seseorang. Kemudian ini saya akan tambahkan, jadi ini adalah noun. Jadi selain menanyakan benda, bisa juga menanyakan benda hidup. Seperti for example, like what do you think about the teacher? What do you think about the girl? Gitu. Kamu itu sedang melihat atau sedang ingin mencari pendapat tentang seseorang itu. Bisa perempuan, the girl, the man, atau laki-laki. Kemudian yang untuk giving itu adalah jawabannya. I think itu saya kira kan tadi I think. Nah, ini ditambahkan dengan kalimat lengkap, complete sentence. Complete sentence-nya apa? Jelas kalau complete sentence itu adalah subject, kemudian verb, kemudian ini contohnya itu jika kalimatnya itu menggunakan kalimat positif. So we just say subject, verb, and object, and then there's a negative, so we can add by not. So like the example, like from the first complete sentence-nya tentang handphone. I think the handphone is very good, atau juga bisa sebaliknya very bad. Kemudian yang kedua bisa juga I suppose, saya mengira. Ini juga sama dengan yang di atasnya, jadi ditambahkan dengan complete sentence. Subject, verb dengan object. Kemudian in my opinion, opinion itu sendiri artinya adalah pendapat. Jadi menurut saya atau menurut pendapat saya, kemudian ini ditambahkan juga sama seperti di atasnya, complete sentence. Sambil saya menerangkan, kalian bisa mencatatnya di dalam buku kalian masing-masing. Nah, kembali lagi, vocabulary yang kita dapatkan di sini adalah opinion, pendapat. Kemudian what do you think about, well known. Think itu adalah mengira. Kemudian what is your opinion? Apa pendapat kamu? Kemudian I think, saya kira. I suppose, saya mengira. Sama juga saya menduga, saya mengira. Kemudian opinion lagi itu adalah pendapat. Okay, now about agreeing and disagreeing.
Jadi agreeing itu adalah persetujuan, kemudian disagreeing adalah ketidaksetujuan atau tidak setuju. Di sini ada ungkapannya, jadi untuk pertanyaannya sama seperti sebelumnya, asking and giving opinion. And this is about agree, setuju dengan dia setuju. Untuk contoh yang pertama, untuk yang agreeing, I agree with you, saya setuju dengan kamu. Kemudian I couldn't agree with you more, saya tidak bisa setuju dengan kamu lebih. Jadi sangat sama dengan more itu sangat atau bisa lebih. Kemudian exactly, tentu saja, that's what I had in mind. Jadi tentu saja itu adalah yang saya punya di dalam pikiran saya. Kemudian absolutely, ya ini sama, exactly, absolutely sama adalah jelas. Clearly juga bisa seperti itu. Kemudian I'm on your side, saya ada di pihak kamu, on your side, di pihak kamu. Kemudian you are right, kamu benar. Kemudian selanjutnya I'm on board with your idea. Arti daripada on board ini adalah idiom. Jadi on board itu yang tertulis atau yang tercatat gitu ya. Jadi secara tercatat saya setuju dengan ide kamu. Ini untuk yang ungkapan agreeing. Kemudian ungkapan yang disagree, tidak setuju. Jadi I disagree with your opinion. Nah, saya tidak setuju dengan pendapat kamu. Kemudian yang kedua, that's true but, ya itu benar tetapi. Jadi ini ada perlawanan antara di sini itu membenarkan tetapi di sini ada but. Nah, setelah itu disertakan your opinion atau pendapat kamu tadi apa. Kemudian your opinion may be right. Yang pertama setuju, kemudian ada but-nya. But itu adalah tetapi. Your opinion may be right. Pendapat kamu sepertinya benar, tetapi. Kemudian selanjutnya, I know what you are saying, but. Jadi saya tahu apa yang kamu katakan, tetapi gitu ya. Di sini itu but, kemudian ada blank space di sini itu diisikan dengan kalimat lengkap atau complete sentence. Now we are going to the dialogue analysis. Kita masuk ke dialog analisis atau analisis percakapan. Di sini ada Tika and Dwi. We have Tika and Dwi. Saya mulai. Tika, Dwi, can you help me pick a dress for my birthday party tonight? Yes, of course. Here, look. There's 3 dresses. I need to choose one of them. Saya mulai dari depan. Bisakah kamu membantu saya untuk memilihkan baju untuk birthday party tonight? Jadi malam ini untuk baju pesta. Baju pesta ulang tahun. Kemudian yes of course. Kemudian here look. Coba lihat. Di sini ada 3 baju. I need choose one of them. Jadi saya ingin memilihnya satu daripada mereka atau ketiganya. I think the pink is look cute. Dan dia memilih yang pink. Nah, ini di sini ada opinion. Jadi di sini ada opinion daripada ini Dwi ini. Yang tadi kan bertanyanya di sini, can you help me pick? Nah, ini itu adalah asking. Kemudian yang di sini adalah giving. Jadi ini bertanya, kemudian ini menjawab. Kemudian, yes, I think so. But I'm turning 17 now. Nah, sekarang saya menginjak 17. Now, artinya 17 years old. Jadi dia sudah 17 tahun sekarang. I don't think I'm cute anymore. Saya kira saya tidak
cantik atau tidak manis lagi. Well, the blue one is nice. Nah, ini ada pendapat lagi giving opinion. The blue one is nice, but I don't like the cutting. Saya tidak suka jahitannya, tetapi yang biru itu bagus. So in my opinion, you should choose the black one. Nah, di sini memberikan opini lagi. In my opinion, you should choose the black one. Jadi opini saya atau pendapat saya, kamu harus memilih yang warna hitam. I will make your body look slim. It will make your body look slim and will look more mature. Ini akan terlihat, membuat badan kamu terlihat ramping dan kamu terlihat mature atau dewasa. Well, is that it's what you think? Apakah ini yang kamu kira? Atau kamu pikir? Yes, that's I think. Itu yang saya pikirkan. Very well. I will wear the black dress for birthday party tonight. Thank you, Dwi. And then you are welcome. Saya kira setelah saya menceritakan dari in English and then in Indonesian, I should use. Okay, now we are going to the analysis picture. Jadi kalau yang tadi itu dialog, yang dianalisis, yang kita lebih analisis lagi itu adalah tadi percakapan, sementara yang di sini adalah picture analysis. Oke, yang pertama kita lihat picture-nya dulu. Di sini ada LCD ya, ada LCD atau di sini ada screen. Kemudian di sini ada audience, kemudian di atas ini ada stage atau panggung. Kemudian ini adalah people. Kita nggak tahu, there is a scarf, a woman ya, wearing scarf. Okay. Number one, what do you think about the picture? Nah, kalau the picture ini adalah keseluruhan karena kita lihat picture, bukan hanya ini aja. So, what do you think about the picture? Jadi, bisa kalian jawab, I think this picture. Nah, this picture atau bisa ditambahkan dengan kata sifat. This picture, jelas, clear bisa aja. So clearly, dengan jelas, kelihatan jelas. Kemudian, what is your opinion about the audience? Nah, ini menanyakan tentang pendapat. The audience, kita awali dengan in my, atau bisa juga, kalau ini in my opinion, bisa juga opinion, atau bisa juga I think this, karena banyak jadi menggunakan this audience atau this people look focus to the screen itu layar yang di depan, itu screen itu adalah layarnya, atau the screen atau the presentation atau presentasi. Tapi ini kita tidak tahu itu presentasi atau film. We don't know about that screen. It is only picture or a presentation or the movie. So we just say that what the opinion. I think it is a personal. Karena ini adalah personal, pendapat pribadi masing-masing. Jadi bisa apa yang kamu lihat di situ bisa juga presentation, bisa juga movie. Kemudian number 3, this LCD is too blur presentation. Nah, ini di sini ada statement. Kalau statement kemudian bisa menanyakan tentang, dia bisa menambahkan, menjawabnya yes, I agree. Nah, ini ada agreement and disagreement. Yes, I agree with your opinion.
Atau bisa juga I think so. Saya kira juga. Kemudian, that audience is not too interested with the presentation. How do you know? Dari mana kamu tahu? Karena the audience is not interested, tidak suka dengan presentasi itu. So we say, I think not to. Tidak juga. Kemudian tell your opinion about the situation. Tell your opinion about the situation. The situation looks so, kelihatan bagus, looks so good, bisa juga kelihatan bagus. Jadi untuk picture analysis saya kira ini cukup menerangkan or explain it to you, and I think you understand it well. If you have any questions, so you can ask me to the WhatsApp or to the other media, or you can leave the comment. Jadi saya kira untuk pertanyaan kalian bisa menanyakan lagi di WhatsApp atau di media yang lain, atau juga bisa kamu meninggalkan komen di bawahnya. Oke, I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.